Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai di bagian akhir kita pengkhotbah ya Bapak Ibu Saudara. Judul khotbah saya pada hari ini adalah akhir kata ya, yang merupakan juga judul perikopnya di pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-14. Saya undang kita untuk membaca ya bergantian Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa pakai beri sekali lagi ya saudara-saudara. Ya kita baca untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai yang 14. Demikian firman Tuhan. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anak buah dalam membuat banyak nyebut akan ada akhirnya dan banyak jelas dalam badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sama-sama ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian akhir ini ya, bagian perikop terakhir ini yang barusan kita baca itu diperkirakan ditulis oleh penyunting atau editornya dari kitab pengkhotbah ya. Jadi kemungkinan besar Raja Salomo ini memiliki juru tulis ya, punya editor, kemudian dia menambahkan catatan dari apa yang sudah dia pelajari dari kata-kata Raja Salomo, kemudian dia berikan catatan di akhir ya. Kemungkinan orang lain, kemungkinan juga Salomo sendiri yang menambahkan catatan ini dengan kata ganti orang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat pertama-tama apa saja yang sudah kita pelajari sejauh ini dari kitab pengkhotbah. Yang pertama kita mau lihat di rekap kita pada hari ini adalah di pengkhotbah pasal yang pertama kita mempelajari bahwa Salomo mengatakan semuanya itu sia-sia, segala sesuatu yang dikerjakan manusia itu semuanya sia-sia ya. Karena tak ada berdampaknya ya, dan mudah lenyap begitu saja ya. Matahari masih terbit dan terbenam seperti biasa, dan pekerjaan kita tidak mengubah dunia ini ya. Kemudian pengkhotbah pasal 2 ya, mulai maju sedikit, mengatakan bahwa hidup dalam kenikmatan itu sia-sia ya. Dan yang lebih penting lagi, bukan saja itu ya, hidup berhikmat pun sia-sia, tampak sia-sia saudara-saudara. Kenapa? Karena orang bodoh, orang berhikmat sama-sama mati. Orang kaya, orang miskin sama-sama mati ya. Nah, akhirnya di pengkhotbah pasal 3 dikatakan mencari keadilan di bawah matahari itu sia-sia, karena toh ujung-ujungnya kita semua orang berdosa yang harus dihukum oleh Tuhan, yang harus diadili oleh Tuhan ya, patut dihukum. Pengkhotbah pasal 4 mengatakan berjerih payah hanya untuk diri sendiri itu sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak memiliki seseorang untuk menikmati kebahagiaan ya, untuk menikmati kesenangan bersama dengan orang lain. Pasal 5 lanjut mengatakan mencintai harta, mencintai kekayaan ya. Pasal 5 pasal 6 mengatakan semuanya itu sia-sia. Karena apa? Harta duniawi itu cepat lenyap ya, dan mudah lenyap ya, dan bahkan tidak bisa menjamin masa depan kita. Kita tidak bisa menjamin harapan kita pada keuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Pasal 7 mengatakan hiduplah berhikmat. Kenapa? Karena hikmat itu yang akan memelihara hidup kita. Biarpun pemeliharaan hikmat itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Pasal 8 mengatakan taatilah pemimpinmu, meskipun ya, ini salah satu bentuk hikmatnya, meskipun itu juga nampaknya sia-sia. Pasal 9, semua orang akan mati. Kita semua di sini akan mati ya. Oleh sebab itu kata Salomo, nikmatilah hidup ini, nikmatilah hidup sekarang ini. Pasal 10, hiduplah berhikmat. Sekali lagi diajak kita berhikmat. Pasal 11, 12, semua orang akan mati, nikmatilah hidup ini, bekerjalah dan berilah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar ya, sepanjang kita pengkhotbah dari awal sampai ke akhirnya, bahkan sebelum perikop ini ya, di ayat 8 mengatakan kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini kata terakhir dari pengkhotbah sebelum masuk ke editornya. Semuanya sia-sia, dari awal pasal 1 sampai ke pasal 12 semuanya terdengar sia-sia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya hidup ini enggak sia-sia?
Apakah saya harus berusaha lebih lagi supaya hidup saya nggak sia-sia? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya diajar untuk hidup berhikmat, hikmat seperti apa yang saya harus dengarkan? Hikmat siapa yang saya harus dengarkan? Kemudian kita mulai bertanya lagi, apakah hidup saya ini sudah cukup berhikmat nggak seperti nasihat Salomo? Apakah hidup saya sudah cukup baik nggak seperti nasihat Salomo? Ya, kita mulai menanyakan hal ini. Ya, kita ingin simpelnya apa? Hidup berhikmat. Oke, hidup berhikmat. Simpelnya apa? Ya. Kalau dunia mengatakan, ya, inilah hikmat dunia. Ikutilah kata hatimu, ya. Nikmatilah, ya, bersenang-senanglah, ya, dalam artian yang berbeda dari apa yang dikatakan Salomo, ya. Ikuti saja apa kata hatimu. Kalau kamu ingin berbuat dosa, silakan ikutilah apa kata hatimu. Kalau enggak, dunianya akan mengatakan, kalau kamu pengen berhikmat, kamu ingin mencapai kesempurnaan, kamu ingin dikenal sebagai orang yang baik, lakukan A supaya kamu bisa B. Kamu harus berbuat ini, harus berbuat itu, supaya kamu bisa terlihat baik, terlihat berhikmat, ya, terlihat kudus. Dan dunia akan mengatakan, kamu bisa kok melakukannya, kamu hebat, kamu luar biasa, ya, kamu bisa mencapai kesempurnaan, kamu bisa mencapai kekudusan yang sempurna, ya, kamu bisa terlihat pintar, kamu bisa menjadi orang yang terkenal, kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa. Itu yang dikatakan dunia. Tapi di sini Salomo memberikan pada kita kebenaran yang pahit di sepanjang kitab Pengkhotbah. Tapi dia balut kata-katanya dengan kalimat yang bisa diterima, ya. Makanya dikatakan di ayat yang 10, Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan, menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Dia jujur, tapi dia juga berusaha untuk mengolah kata-katanya sehingga enak didengar dan mudah diingat, ya, saudara-saudara. Selain dia mengatakan segala sesuatu sia-sia, dia kasih contohnya. Sia-sia kenapa? Karena semuanya itu seperti usaha menjaring angin. Gak ada gunanya, menjaring angin itu gak bisa, ya. Untuk mengatakan bahwa Tuhan itu menetapkan segala sesuatu waktu dalam hidup kita, dia akan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Waktu dia ingin mengatakan daripada kamu bekerja untuk seorang diri, mending kamu bekerja untuk orang lain, dikatakan apa? Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Waktu dia mencoba untuk mengatakan pada kita harta dunia itu sia-sia, dia mengatakan apa? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Inilah yang coba Salomo ungkapkan pada kita. Nah, di khotbah pada hari ini, saudara-saudara, perikop yang barusan kita baca ini akan merangkum seluruh kitab Pengkhotbah dalam 3 perintah. Ya, di mana kita akan melihat bagaimana seharusnya kita hidup berhikmat seperti yang dimaui Salomo. Apa sih? Ada banyak hikmat yang sudah kita pelajari, ya, saudara-saudara, sepanjang kitab Pengkhotbah ini. Dan inilah rangkumannya. Inilah yang menjadi rangkuman apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita mau lihat adalah waspadalah. Ya, 11-12 dikatakan kata-kata orang berhikmat itu seperti kusa. Kusa itu tongkat gembala yang ada ujungnya runcing, ya, saudara-saudara. Tujuannya untuk nuntun dombanya itu mau ke arah mana. Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ini bukan berarti Salomo melarang kita belajar, ya, bukan. Tapi inilah yang dimaksud dia. Maksudnya adalah jangan cari jawaban yang lain, karena itu juga sia-sia. Mungkin waktu kita mendengar kitab Pengkhotbah, kita mulai berpikir, hidup itu nggak sia-sia, ada artinya, ada tujuannya. Aku akan cari arti hidupku, tujuan hidupku dalam apa contohnya? Dalam pekerjaanku, atau dalam apa? Dalam studiku. Kita memiliki ambisi-ambisi sendiri, cita-cita sendiri. Inilah yang jadi arti dan tujuan hidupku, ya. Mungkin dalam sekolah, mungkin aku pengen juara 1. Juara 1 itulah yang jadi tujuan hidupku. Kalau aku nggak dapat, hidupku sia-sia, baru sia-sia. Kalau aku dapat, itulah arti hidupku. Dunia ini, saudara-saudara, berusaha mencari arti dan tujuan hidup, tapi dengan cara mendefinisikan ulang kematian, mengartikan ulang kematian. Apa yang membuat hidup kita sia-sia? Karena ada kematian, saudara-saudara. Ada kematian yang menunggu kita semua di akhir hidup kita. Sehingga seolah-olah seluruh pekerjaan, seluruh usaha, semua yang sudah kita pelajari di dunia ini nampaknya sia-sia, ya. Apa yang dikatakan dunia mengenai kematian? Mari kita pelajari. Karena dunia ini entah memoles kematian supaya kelihatan baik, atau mengabaikan kematian sama sekali. Contohnya, ya, dalam ateisme mengatakan sesudah mati itu nggak ada apa-apa lagi. Kesadaran kita hilang, eksistensi kita hilang, semuanya hilang begitu saja.
Tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada reinkarnasi, tidak ada penghakiman. Semuanya selesai. Ya. Islam mengatakan bahwa kematian itu adalah saat pahala kita ditimbang. Jadi arti dan tujuan kita adalah apa? Memperbanyak pahala perbuatan baik dalam hidup kita. Ya. Jadi kematian itu dipoles, ya, supaya kelihatan baik, kelihatan bagus. Hindu dan Buddha juga mengatakan seperti ini, bahwa setelah kematian ada kehidupan yang lain. Kalau kamu ingin naik ke tingkat level yang lebih tinggi, contohnya dari manusia jadi dewa, ya, kamu harus berbuat baik, kamu harus berderma, ya, dipoles, ya. Sehingga akhirnya waktu kematian ini mulai disalahartikan, kehidupan pun juga mulai disalahartikan, saudara-saudara. Karena tujuannya sudah berbeda. Hidup entah dirasa cukup atau kurang. Maksud saya seperti ini. Coba kita lihat ya. Ateis mengatakan nggak peduli deh jadinya. Ada yang jahat, ada yang baik, nggak peduli, nggak ada standar moral. Mau hidup jahat kayak, mau hidup baik kayak, nggak apa-apa. Karena apa? Karena hidup sudah dirasa cukup baik. Aku punya standar baik dan jahatku sendiri. Aku baik menurut pemandangan hidupku sendiri. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku nggak peduli apa kata Tuhan. Yang penting menurut pemandanganku, aku orang baik. Dirasa cukup. Sementara Islam, ya, berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pahala, mengejar pahala, mendapatkan sebanyak mungkin pahala supaya bisa masuk surga. Jatuhnya merasa kurang karena terus melihat, saya jatuh dalam dosa berulang-ulang kali. Kalau nggak merasa kurang, merasa cukup, pembenaran diri. Oh, saya sudah cukup baik kok untuk masuk surga. Pahala saya sudah cukup banyak kok untuk masuk surga. Hindu dan Buddha juga seperti itu, ya. Berusaha keras untuk reinkarnasi atau menyatukan diri dengan alam semesta. Entah dia akan merasa kurang, saya kurang sempurna, saya kurang suci, saya kurang baik, saya kurang kudus. Atau dia akan merasa, saya sudah cukup suci, sudah cukup sempurna, sudah cukup kudus, ya. Ada salah satu utas di internet ya Bapak Ibu Saudara, ya, di sosmed yang saya baca dari seorang Buddhis, ya, seorang orang Buddha mengatakan, jadi orang Buddha tuh ternyata menekan juga karena nggak ada yang menyelamatkan kita gitu loh. Kalau orang lain kan ada juru selamatnya, ada nabinya. Bagi mereka harus bertanggung jawab atas segala apa yang mereka lakukan sendiri. Ya seperti yang saya katakan tadi, hidup dirasa kurang karena apa? Karena ada saja kekurangan kita, ada saja kelemahan kita, ada saja dosa-dosa kita. Karena apa? Dunia ini berusaha untuk meminimalisir dosa, meminimalkan kekuatan dosa, dan memaksimalkan kekuatan manusia, saudara-saudara. Coba kita lihat dua kalimat ini ya. Kamu sudah cukup baik kok. Dosa kita diminimalkan, kekuatan kita, kehebatan kita dimaksimalkan. Kamu sudah cukup baik. Lihat kalimat selanjutnya. Kamu masih kurang. Coba berusaha lagi. Coba berusaha lagi. Dosanya diminimalkan, kekuatannya dimaksimalkan, saudara-saudara. Inilah cara pandang dunia, saudara-saudara. Meminimalkan dosa dan memaksimalkan kekuatan kita. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu bisa kok menghadapi masalah ini, kamu bisa kok menghadapi tantangan ini. Jangan dengerin apa kata orang. Atau enggak, kamu masih kurang, kamu kurang baik. Tapi kamu harus berusaha lagi, kamu harus bekerja lebih giat lagi. Pasti nanti kamu bisa, ya. Ini karena kematian sudah disalahartikan. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab dengan jelas mengatakan kematian itu upah dosa. Karena apa? Karena pada saat matilah manusia itu terpisah sepenuhnya dari Allah. Waktu hidup ini, ya saudara-saudara, kalau kita melihat ya, di Kejadian pasal yang ketiga, manusia diusir dari Taman Eden. Itu sudah mulai sedikit demi sedikit menjauh sampai mati itu, masuk ke dalam kubur. Manusia sudah paling jauh terpisah dari Tuhan adalah waktu dia mati. Kematian itu sekali lagi saya katakan, lihat yang warna merah, upah dosa. Di sini Salomo berusaha untuk bilang pada kita semua bahwa enggak peduli seberapa baiknya Anda, seberapa hebatnya Anda, seberapa berkorbannya Anda, seberapa kudusnya Anda akan mati. Kita semua akan mati, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita orang berdosa. Suatu saat nanti upah dosa itu harus kita terima. Yakni apa? Waktu kita mati, saudara-saudara. Kita orang berdosa.
kita tidak cukup, kita tidak mampu untuk mengubah hidup kita. Kita tidak cukup baik. Saudara dan saya, kita tidak cukup baik menurut standar kekudusan Tuhan. Kita tidak pernah akan cukup baik. Seberapapun kita berusaha, kita tidak akan pernah cukup baik. Karena ada kematian yang menunggu kita. Bukti bahwa saya ini orang berdosa. Hal ini juga berlaku, saudara-saudara. Bukan hanya menurut standarnya Tuhan, tapi juga dalam aspek hidup kita sehari-hari. Kalau kita melihat dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, ya, kita melihat diri kita sendiri, melihat studi kita, pelayanan kita, ya. Kita melihat contohnya ya dalam pekerjaan, contohnya kita nggak cukup buat semua orang, ya. Pekerjaan kita nggak selalu bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada saja, ya. Kita sudah berusaha bekerja sekuat tenaga, tapi masih belum cukup. Dalam studi kita, pelayanan, dalam studi contohnya, dalam pelajaran, kita sudah belajar. Ada orang yang lebih pintar dari kita, ya kan? Semisalnya nih, kita yang paling pintar di kelas, paling pintar di segala mata pelajaran, di sepanjang studi kita. Waktu kita masuk dunia kerja, pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari, kebanyakan tidak dipakai. Kita merasa cukup, wah aku udah pintar kok, ya aku punya masa depan yang cerah. Begitu masuk dunia kerja, masa depanku kelam. Karena apa? Apa yang dipelajari di sekolah ternyata berbeda dengan apa yang dialami di pekerjaan. Begitu juga dalam hubungan, ya. Hubungan kita antar sesama. Kita di sini, saudara-saudara, ada saja kekurangan dan kelemahan kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak selalu bisa memenuhi ekspektasi orang lain, saudara-saudara. Kita tidak cukup untuk satu sama lain. Untuk diri sendiri pun kita nggak cukup. Kita pasti pernah kecewa, pernah marah pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena saya berharap saya cukup baik, tapi ternyata saya tidak bisa memenuhi ekspektasi diri saya sendiri. Saya mengecewakan diri saya sendiri, ya. Saya menyedihkan bagi diri saya sendiri. Saya marah pada diri saya sendiri. Karena apa? Kita tidak cukup baik bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri, saudara. Jangankan ikut standarnya Tuhan, ikut standar orang lain saja, ikut standarnya kita sendiri aja, kita nggak cukup, saudara-saudara. Nah, kata-kata ini, saudara-saudara, mungkin membuat kita depresi sekarang, tertekan ya, saudara-saudara. Tetapi kata-kata ini yang dikatakan oleh Salomo sebenarnya berfungsi seperti tongkat gembala. Dikatakan di ayat 11, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Memang rasanya menekan, kamu itu nggak cukup, kamu itu nggak bisa. Tapi tujuannya adalah untuk menuntun kita tidak memandang pada diri kita sendiri, tidak memandang pada usaha-usaha kita sendiri. Diberikan oleh sang gembala Yesus Kristus. Memang nggak nyaman, saudara-saudara, tapi tujuannya untuk menuntun kita ke jalannya, ke jalan Tuhan, ke jalan sang gembala, memandang kepada Dia, berharap kepada Dia. Inilah ya, perintah waspadalah, jangan cari jawaban yang lain, jangan berharap pada diri sendiri, jangan berharap pada orang lain, ya. Menuntut kita pada perintah yang selanjutnya, takutlah akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita baca di ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kata takut di sini, saudara-saudara, takutlah akan Allah ini punya dua arti. Yang pertama adalah takut yang benar-benar takut, ya. Takut melihat sesuatu yang menyeramkan, ya. Takut kagum juga bisa, ya. Takut, ya. Benar-benar rasa takut. Tapi juga bisa berarti percaya. Takut dan percaya. Kalau menurut salah satu komentator Alkitab yang saya baca, ya, saudara-saudara, kata takutlah akan Allah ini punya dua unsur ini, trembling trust, kepercayaan yang menggetarkan diri kita. Ya. Kita mau melihat yang pertama, takutlah akan Allah dalam artian takut yang sesungguhnya. Karena apa? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena yang pertama, Dia Maha Kudus. Dia punya standar kekudusan. Dia yang paling kudus, Maha Kudus. Dan bukan saja itu, kalau saja Dia cuma Maha Kudus, kita mah oke-oke aja, ya, saudara-saudara. Masalahnya Dia menuntut kita kudus sama seperti Dia kudus, saudara-saudara. Oke lah, kalau Tuhan tuntut kita hidup kudus, oke. Tapi siapa tahu kita bisa
sembunyi-sembunyi nggak hidup kudus dari dia, sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Masalahnya saudara-saudara, dia maha tahu, saudara. Dia maha tahu, dia tahu waktu kita berbuat dosa, kapan kita tidak kudus, kapan kita melanggar kekudusannya. Dia tahu. Oke lah, Tuhan tahu, tapi belum tentu Tuhan menyaksikan. Tuhan maha hadir di setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dia ada di sana melihatnya, saudara-saudara, menjadi saksi atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Salah satu lagu sekolah yang dulu saya takutin adalah mata Tuhan melihat apa yang kita. Ya memang karena saya mengingat lagu itu ya waktu masih kecil, saya langsung takut karena saya banyak nyontek di sekolah. Itu yang membuat saya mikir, aduh Tuhan, saya memang agak pinter ya, tapi nggak sepinter itu loh di pelajaran-pelajaran yang lain, jadi saya takut gitu loh. Nah itulah yang membuat kita seharusnya takut akan Tuhan. Dan bukan itu saja. Oke lah, dia melihat, dia tahu, dia menuntut kita hidup kudus. Tapi tapi dia bisa apa? Dia memangnya bisa apa? Dia maha kuasa, saudara. Dia mampu untuk menghukum kita orang-orang yang berdosa. Dia pembuat hukumnya, dia hakimnya, dia juga saksinya, saudara-saudara. Dia eksekutornya. Ya. Pada akhirnya ini, saudara-saudara, kita semua harus berhadapan dengan Allah yang menakutkan itu, saudara-saudara. Allah yang murka, Allah yang marah, Allah yang adil atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Makanya dikatakan di ayat 14, karena Allah akan membuat setiap perbuatan kepengadilan yang berlaku atas apa? Segala sesuatu yang tersembunyi. Gak ada satupun dosa kita yang gak akan diumbar sama Tuhan. Semuanya akan disingkapkan, semuanya akan dibukakan, sehingga kita semua akan diadili oleh Dia. Nah, kenapa ini penting? Karena bagi orang Israel pada waktu itu semua selesai di kematian. Begini saudara-saudara, Alkitab ini pewahyuan progresif. Maksudnya tidak semua disingkapkan pada satu waktu, pada satu zaman di tempat yang sama, ya. Tidak semua disingkapkan di kitab Kejadian, tapi pelan-pelan dari abad ke abad, dari orang-orang yang berbeda, ya, kebenaran itu diberikan sedikit demi sedikit. Nah, di zamannya orang Israel, di zamannya Salomo itu, mereka cuma tahu setelah saya hidup, saya mati, nggak ada apa-apa lagi setelah itu. Nggak ada pengadilan, nggak ada penghakiman Tuhan. Tuhan nggak menghakimi saya setelah saya mati. Enggak. Hidup itu dilihat sebagai anugerah Tuhan, ya. Kemudian setelah diberikan waktu oleh Tuhan, mereka akan mati. Karena pada waktu matilah, kita semua akan dihukum oleh Tuhan. Kalau kita akan di sini melihat, kita semua di sini mengantre nunggu panggilan Tuhan, ya kan, dipanggil Tuhan. Bagi mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, kita ini ngantre dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita. Kapan dihukum Tuhan? Waktu mati. Setelah mati tamat sudah, nggak ada penghakiman, nggak ada surga neraka, nggak ada. Waktu itu orang Israel nggak punya konsep surga neraka, ya. Nggak ada penghakiman, nggak ada reinkarnasi, nggak ada surga neraka, nggak ada kebangkitan. Nah, hasilnya adalah mereka ini mencari tanda perkenanan Tuhan bukan setelah mati, tapi waktu masih hidup. Ya. Oke lah, saya ini akan dihukum Tuhan waktu saya mati. Oke, saya terima itu. Tapi apa tandanya saya ini lebih disayang Tuhan daripada Dia? Itu yang mereka coba pahami di sini, ya. Apa tandanya ini Tuhan sayang sama saya ketimbang orang lain, ketimbang penjahat-penjahat itu? Nah, tandanya dilihat lewat kalau Anda punya harta, punya kekayaan, ya, sehat, umur panjang, punya banyak anak, ya. Itu semua yang dianggap oleh orang Israel sebagai tanda Tuhan berkenan sama saya, berkenan sama hidup saya lebih daripada orang lain, ya. Kalau kamu nggak kaya, kalau kamu miskin, hidupmu menderita, itu berarti Tuhan lagi menghukum kamu selama kamu masih hidup, ya. Dan juga banyak orang modern yang masih berpikiran seperti ini juga, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Pengkhotbah dan Ayub ini menyentil cacat logika yang seperti ini, ya. Karena dikatakan oleh Pengkhotbah, orang kaya pun yang kalian pikir itu disayangi Tuhan itu pun ternyata nggak menikmati kekayaannya loh. Malahan orang miskin bisa tidur lebih enak dibanding orang kaya. Ayo, yang mana yang lebih disayang Tuhan? Yang mana yang lebih dikasih oleh Tuhan? Tidak bisa. Kitab Ayub mengajarkan pada kita, dia orang yang benar, ya, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, tapi dia menderita. Ayo, gimana? Apakah kita mau menilai kasih Tuhan berdasarkan penderitaannya?
Oleh sebab itu, ya, Salomo mengatakan, ini nggak bisa seperti ini. Harus ada momen, ada waktu di mana Tuhan sendiri berfirman, Tuhan sendiri yang mengadili di sorga, mengatakan pada kita, kamu diterima, kamu dihukum. Dan pada saat itulah pengadilan Tuhan. Ya, jadi disinilah disingkapkan pertama kali. Setelah kamu mati, kamu akan menunggu saatnya kamu diadili oleh Allah. Karena pada saat momen itulah kita semua akan tahu siapa yang dihukum Tuhan, siapa yang diterima Tuhan, siapa yang dikasihi Tuhan. Nah, ini jadi kabar buruk nih Bapak Ibu Saudara bagi kita semuanya. Ya, karena apa? Karena kalaupun kita hidup berkelimpahan, punya banyak uang ya saudara-saudara, tapi uang kita tidak bisa menyuap Allah di pengadilannya nanti. Kenapa? Karena kita sudah mati. Ya. Biarpun kita kelihatannya baik selama hidup ini, kelihatannya hidup kudus ya, tetapi saudara-saudara, Allah tahu segala dosa-dosa kita yang paling kecil, yang tersembunyi dari semua orang, yang gak diketahui semua orang. Pada saat itu nanti Tuhan akan adili saudara-saudara. Dan biarpun kita punya umur panjang, kematian masih akan tetap mengejar kita saudara-saudara. Jadi perkenanan Tuhan gak bisa diukur dari harta benda kita, ya, dari kekayaan kita, dari sehat sakit kita, dari umur panjang kita, dari apapun saudara-saudara. Gak bisa. Ini kabar buruk bagi kita semua saudara-saudara, bagi kita orang berdosa. Disinilah perlunya kita bukan saja takut akan Tuhan, tapi juga takut percaya akan Tuhan. Itu sebabnya kita diajak untuk percaya. Ketakutan kita melihat Allah yang Maha Kudus, ya, yang akan menghakimi kita, seharusnya mendorong kita untuk tidak mencari keselamatan dalam diri kita sendiri, tapi kepada Allah itu yang akan menghakimi kita. Allah yang akan menghakimi kita itu, dialah yang akan menyelamatkan kita saudara-saudara. Allah telah berjanji akan menyelamatkan manusia, ya, Kejadian 3:16. Allah telah menggenapi janjinya itu dalam pribadi Kristus Yesus, saudara-saudara. Dan Allah akan menyatakan seluruh keselamatannya, memuliakan kita waktu kita nanti diangkat bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ya, ini yang jadi kabar baiknya Bapak Saudara. Inilah tongkat gembala itu tadi yang mengajak kita, yang menusuk-nusuk kita, supaya kita kembali. Jangan berharap sama dirimu sendiri, jangan pandang dirimu sendiri, jangan berharap sama kekuatanmu sendiri, berharap sama usahamu sendiri. Percayalah pada Allah yang menakutkan itu, Allah yang akan menghakimi itu. Dia juga yang akan menyelamatkan kita saudara-saudara. Dan dia sudah tentukan keselamatan itu di salib Kristus. Karena di salib Yesus Kristus lah Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menanggung semua hukuman dan dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kematian kita tidak lihat lagi sebagai hukuman, kan saudara-saudara? Kita melihat kematian sebagai apa? Seperti yang dikatakan Paulus, mati adalah keuntungan, ya. Semuanya berubah ketika kita buka perjanjian baru. Kematian bukan lagi hukuman, kematian adalah keuntungan. Karena apa? Kita bersama-sama dengan Yesus nanti. Dosa-dosa kita, hukuman kita sudah ditanggung oleh Dia. Yesus Kristus juga telah membayar lunas semua denda-denda pelanggaran kita, saudara-saudara. Dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Kita kemarin belajar tetelestai, ya, sudah lunas terbayar di atas kayu salib pelanggaran-pelanggaran kita. Dia juga membebaskan kita pada hidup yang baru. Dia membawa kita keluar, memberikan kita hidup yang baru, hidup di bawah pemerintahannya Bapak Ibu Saudara. Inilah kabar baiknya bagi kita orang-orang benar. Kita tahu saudara-saudara, kita tahu ini kita orang berdosa, kita orang bejat, ya. Tetapi kita percaya pada Yesus sebagai imam besar kita, sebagai pengacara kita, yang akan mengantar kita masuk ke ruang pengadilan Allah, membela kita saudara-saudara. Kita tahu kita nggak sempurna saudara-saudara. Sampai mati ini kita nggak akan pernah sempurna. Tapi kita percaya pada Roh Kudus yang terus menerus mengubahkan hidup kita hari lepas hari, supaya kita apa? Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita tahu saudara-saudara kita gagal, ya, kita mengecewakan saudara-saudara. Tapi kita percaya bahwa kegagalan-kegagalan kita sudah ditebus di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai saudara-saudara. Kita diajak sekali lagi untuk tidak melihat pada diri kita sendiri, tidak melihat pada pengorbanan kita, ya, jasa-jasa kita, perbuatan-perbuatan baik kita,
tapi pada Yesus Kristus yang telah mati. Di pengadilan Allah nanti, saudara-saudara, kita tidak akan dihukum, melainkan kita akan dibenarkan karena hukuman yang sudah ditanggung Yesus. Ketaatan Yesus diberikan pada kita sehingga kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Di pengadilan Allah nanti dosa kita disingkap, dibuka oleh Tuhan. Tapi kita nggak takut, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita juga akan diampuni oleh Dia. Kita tidak akan dibuang oleh Tuhan, tapi kita diterima masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, saudara-saudara. Ketika kita sudah memahaminya, bagaimana kita melihat kematian sekarang, mempersiapkan diri kita untuk kematian kita. Bagaimana kita melihat kematian adalah upah dosa. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri dengan perbuatan baik saya. Saya mengecewakan, jangankan Tuhan, saya mengecewakan orang lain, mengecewakan diri saya sendiri. Tapi kita diajak memandang pada Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang menanggung dosa-dosa kita, Yesus yang telah melunasi segala hutang dosa kita. Akhirnya kita sekarang memandang pada Yesus Kristus, memandang pada Tuhan. Kematian yang sebagai hukuman tidak lagi jadi hukuman. Kita memandang kematian dengan rasa percaya diri, percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan saya. Di pengadilan nanti Yesus akan membela hidup saya. Inilah yang mengajak kita untuk melihat pada perintah yang ketiga. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Allah akan mendorong kita untuk berpegang pada perintahnya, saudara-saudara. Disinilah iman kita dan ketaatan itu selalu berjalan bersama-sama, saudara-saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh reformator Martin Luther, kita diselamatkan oleh iman saja, tetapi iman itu tidak pernah sendirian. Iman yang sejati, saudara-saudara, iman yang percaya penuh bahwa Yesus menyelamatkan kita, akan selalu membuahkan buah-buah roh dalam hidup kita, akan selalu membawa pertobatan, akan selalu membawa perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita, saudara-saudara. Karena kalau kita melihat, kalau saya hanya diselamatkan, kalau saya hanya beriman saja, tapi nggak ada perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seperti yang dikatakan Yakobus 2:17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau saya cuma perbuatan saja, tapi saya nggak percaya pada Yesus yang menyelamatkan, itu seperti agama yang lain, saudara-saudara. Itu cuma agama manusia. Ya. Roma 9 mengatakan, Israel sungguh pun mengejar hukum Tuhan, ya, berusaha taat, ya, tidaklah sampai pada hukum itu. Karena apa? Israel mengejarnya bukan karena iman. Mereka nggak percaya pada Yesus yang menyelamatkan mereka. Mereka berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Disinilah, saudara-saudara, iman dan ketaatan itu menjadi keseluruhan hidup manusia. Dikatakan di ayat yang 13b, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena apa? Ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, ini terjemahan TB ya, saudara-saudara, terjemahan baru. Kalau di YLT ya, dan juga di bahasa aslinya ya, dikatakan for this is the whole of man. Kizeh kol hadam. Inilah keseluruhan manusia. Takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Inilah keseluruhan hidup kita, saudara-saudara. Inilah yang membuat hidup kita yang tadinya kurang, gak cukup ini, diisi, saudara-saudara. Dipenuhi, saudara-saudara. Oleh siapa? Oleh Yesus, saudara-saudara. Kita yang tadinya merasa gak cukup, merasa kurang, berusaha terus-menerus tapi gak cukup, kita menaruh iman kita pada Yesus, percaya kita pada Yesus. Dia yang mengisi kekosongan kita, kelemahan-kelemahan kita. Dia yang mengisi kita, saudara-saudara, membuat kita akhirnya utuh kembali sebagai manusia. Dan waktu kita sudah menjadi manusia yang utuh, barulah kita bisa bekerja, berusaha, belajar, termotivasi. Bukan lagi karena ego kita, bukan lagi karena ambisi-ambisi kita, bukan lagi karena mengejar validasi orang lain, karena merasa kurang, bukan karena iri, karena dengki, merasa gak cukup, tapi karena sudah diisi tuh oleh Tuhan Yesus dalam hati kita. Saya mau bekerja, saya mau berusaha, saya mau belajar, semua karena apa? Untuk memuliakan Tuhan yang sudah mengisi hidup saya, yang sudah menyelamatkan hidup saya, yang sudah membuat saya merasa cukup. Yesus cukup dalam hidup saya. Ya, keutuhan, arti hidup, tujuan hidup kita, saudara-saudara, hanya bisa ditemukan melalui iman dan ketaatan pada Yesus.
Inilah yang membuat hidup kita berarti, hidup kita terisi, hidup kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Memuliakan Tuhan. Seperti dikatakan oleh Katekismus singkat Westminster. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama manusia? Mencari uang? Bukan. Mengejar ketenaran? Bukan. Jadi pintar? Bukan. Menjadi famous? Bukan. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan apa? Bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Memuliakan Dia, ini memuliakan Allah dan bersukacita ini cuma dua kata yang berbeda dari takutlah dan berpeganglah. Ya. Memuliakan Allah, ya, berpeganglah pada perintah-perintahnya, muliakanlah Dia dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu sudah dibuat bersukacita di dalam. Kamu bersukacita bukan lagi dalam pencapaian-pencapaian kita, saudara-saudara. Kita tidak lagi bersukacita dalam penghasilan kita. Kita tidak lagi bersukacita dalam apa? Dalam kepintaran, kecerdasan kita, bukan. Kita bersukacita di dalam Yesus yang sudah mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita, sehingga kita mau hidup memuliakan Dia. Refleksinya, seberapapun kita belajar, seberapapun kita berusaha, seberapapun kita bekerja, saudara-saudara, kita tidak akan pernah menemukan arti dan tujuan kita di dalam semuanya itu. Uang, jabatan, pencapaian, hubungan, hiburan tidak akan pernah bisa mengisi hidup kita, tidak akan pernah cukup bagi kita. Saya nggak cukup, saya juga nggak mampu mengubah hidup saya sendiri. Kita semua di sini nggak cukup untuk diri kita sendiri. Kita semua nggak mampu mengubah hidup kita sendiri. Kita nggak mampu memuaskan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, tujuan hidup kita ditemukan di dalam iman dan ketaatan pada Allah yang menyelamatkan kita. Oleh iman pada Kristus, kita diampuni, kita dibenarkan, kita diterima, kita menjadi manusia seutuhnya. Kristus cukup bagi kita, bagi saya dan saudara. Kristus mampu mengisi hidup kita, mampu mengubahkan hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kita sekali lagi memandang, melihat pada Yesus. Mungkin selama seminggu ini kita sudah melihat pada performa kita, pada orang lain, ya, pada apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Kita kecewa, atau mungkin kita menjadi sombong. Tapi sekali lagi lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk melihat pada Yesus. Saya nggak cukup, tapi Yesus cukup bagi saya. Amin, saudara-saudara. Ya. Di kesempatan selanjutnya kita akan membahas bagaimana Yesus jauh lebih baik dari segala sesuatu di dalam kitab Ibrani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.